Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, kelas 22C Prodi Manajemen. Di sini saya akan meresum materi dari dampak dan implikasi bisnis yang beretika. Bisnis yang beretika, bisnis yang baik didasarkan pada hati nurani, di mana hati nurani akan memilih mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam menjalankan suatu bisnis. Di samping itu, dalam bisnis yang beretika diperlukan empati yang berperan sebagai patokan moral oleh pelaku bisnis. Dengan kata lain, pelaku bisnis tidak melakukan sesuatu kepada pebisnis lain jika perbuatan itu dinilai juga merugikan dirinya atau bisnisnya sendiri. Menurut founder MBSA dan R.A. Wagley, ada 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu yang pertama utilitarian approach, yang kedua individual right approach, yang ketiga justice approach. Implementasi prinsip good corporate governance merupakan pengembangan dari beberapa aspek, yaitu perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Hardware yang lebih bersifat teknis mencakup pembentukan atau perubahan struktur dan sistem organisasi, sedangkan software lebih bersifat psikososial, mencakup perubahan paradigma, visi misi, nilai value, sikap atau attitude, dan etika keperilakuan. Behavioral Ethics. Menurut Effendi tahun 2009, kode etik internal yang menjadi komitmen perusahaan kepada karyawan yaitu sebagai berikut: konsekuensi perbuatan yang salah, tempat kerja yang inklusif, lingkungan kerja yang aman, dan penghormatan terhadap HAM. Dalam hubungannya dengan pihak eksternal, perusahaan mempunyai merupakan prinsip yang wajib dijunjung tinggi oleh perusahaan sebagai parameter untuk dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah mempraktikkan etika bisnis. Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, memberikan beberapa indikator prinsip etika bisnis yang beretika, yaitu persaingan usaha yang sehat, fair competition, transparansi atau transparency, partisipasi atau participation, akuntabilitas atau accountability, independensi, responsibilitas atau responsibility. Dampak dan implikasi bisnis yang beretika, yaitu menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mempunyai hubungan baik dengan para pemangku kepentingan internal perusahaan, perusahaan lain, pemerintah, dan masyarakat, sehingga perusahaan berkembang untuk maju dengan baik tanpa hambatan, mencegah kemungkinan terjadinya perpecahan, baik internal maupun eksternal, meningkatkan etos kerja internal perusahaan, budaya perusahaan, melindungi prinsip kebebasan berniaga, mampu meningkatkan keunggulan bersaing, menjaga kelestarian lingkungan, sosial budaya, dan sumber daya alam, menjaga stabilitas perekonomian negara. Dengan adanya transparansi akan membatasi ruang gerak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penerapan etika dalam manajemen perusahaan, yaitu menuangkan etika bisnis dalam suatu kode etik, memperkuat sistem pengawasan, menyelenggarakan pelatihan atau training untuk karyawan secara terus-menerus, membuka forum diskusi untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang menyangkut internal perusahaan maupun sosial lingkungan. Relevansi etika bisnis dalam kemajuan perusahaan. Bisnis saat ini diwarnai dengan persaingan yang ketat. Dalam konteks bisnis yang kompetitif, setiap perusahaan berusaha unggul berdasarkan kekuatan objektifnya. Kekuatan objektif mencakup 2 hal pokok, yaitu modal dan tenaga kerja. Modal adalah peran stakeholder, sedangkan tenaga kerja adalah peran stakeholder internal yang mampu menjalankan manajemen perusahaan dengan baik dan profesional. Tenaga kerja yang profesional memiliki disiplin loyalitas, kerjasama, integritas, tanggung jawab,
kejujuran dengan etika dan moral, sehingga menimbulkan dedikasi yang tinggi untuk memajukan perusahaan. Inilah hasil resum yang dapat saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.